berdiri di dalam sholat adalah rukun sholat. Berdiri itu menjadi rukun sholat, wajib hukumnya dalam sholat fardu, tidak dalam sholat sunnah. Ada keterangan begini, sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau engkau tak mampu berdiri maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', kalau enggak mampu juga duduk, fa'ala jambin, maka berbaring di atas lambung. Berarti berbaring, bukan terlentang, bukan tengkurap. Berbaring seperti berbaringnya jenazah di dalam kubur, mengarah ke arah kiblat, begitu posisinya. Hadis ini Sahih Al-Bukhari nomor 1117 dan Sunan Abi Daud 952. Sekarang yang akan kita bahas mengenai bersedekapnya. Kalau berdirinya sudah sepakat rata-rata tentang bersedekap. Tentang bersedekap ini, riwayat mengenai bersedekap saya coba bacakan di keterangan di Fathul Qorib dulu, Pak. Di Fathul Qorib disebutkan bahwasanya di antara sunnah di dalam salat itu adalah wahai'atuha, sunnah hay'ah. Jadi sunnah yang ringan. Ada kan min ab'adi shalah, sunnah ab'ad. Kalau tertinggal atau lupa diganti sujud sahwi seperti tasyahud awal dan kunut. Nah, ini bersedekap ini masuk dalam kategori sunnah hay'ah, sunnah yang ringan. Enggak dikerjakan pun tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi tidak merusak sholat. Jadi sini disebutkan wa wad'ul yamini ala shimal, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kita nyebutnya bersedekap. Itu hukumnya sunnah. Hanya di madhab Ja'fari yang tidak bersedekap, atau sebagian pengikut Imam Malik tidak sedekap. Jadi sholat itu langsung Allahu Akbar, tangannya di sisi badan, tidak bersedekap. Ini madhab Maliki atau madhab Ja'fari sebagian, madhab Maliki sebagian atau madhab Ja'fari. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berfatwa bersedekap hukumnya sunnah. Di madhab Syafi'i dikatakan sunnahnya sunnah hay'ah. Dalam hadis-hadis sahih hanya disebutkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Saya bacakan keterangannya di sini. Keterangan nomor 2 dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, dia berkata annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah. Sesungguhnya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi masuk ke dalam salat, beliau mengangkat kedua tangannya, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya, thumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Hanya itu kalimatnya. Versi Sahih Muslim nomor 401 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Jadi kalau ada satu yang mengklaim inilah cara bersedekah paling sunnah, paling sahih, yang lain bid'ah, bohong dia kalau dia mengatakan itu. Saya sudah pernah ngebaca buku Sifat Salat Nabi. Sifat Salat Nabi karya orang Arab, tapi ulama zaman sekarang, bukan ulama salaf, bukan. Jadi jangan mau dibohongin, Pak, ulama-ulama salaf. Enggak ada lagi ulama salaf sekarang gitu. Ulama salaf itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu ulama salaf. Yang salah sekarang tuh ngaku-ngaku salaf. Akhirnya salafi, salah pikir. Bukan salaf beneran. Yang sekarang tuh salafi, salah pikir. Ngaku-ngaku salafi aja bohong. Mohon maaf nggih, ngaku-ngaku salafi itu bohong. Itu alirannya apa? Salafi, bohong.
Semua orang yang ngaku salafi itu bohong. Karena salafi itu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal. Sahabat, para tabi'in dan pengikut para tabi'in. 3 generasi awal. Ada ulama yang mengatakan 3 abad awal Islam. Ya masuk tadi para imam yang 4 tersebut. Sekarang itu banyak orang ngaku-ngaku salah. Lalu di buku sifat sholat itu mengatakan kalau sedekap itu begini, sedekap itu begini, ada juga begini. Nah, seolah-olah yang selain itu bid'ah. Dia dapat dari mana gitu? Sebetulnya kalau di hadisnya cuma dikatakan sederhana betul. Wado'a yadahul yumna ala yadihil yusra atau alal yusra. Beliau itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Cuma sampai situ aja, Pak. Posisinya di mana meletakkannya itu ulama beda pendapat. Terjadilah khilafiyah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni perbedaan pendapat mengenai posisi meletakkan telapak tangan. Nah, dalam kitab Rahmatul Ummah atau Mizan Kubra, makanya kalau kita sudah ngaji kitab-kitab itu, Pak, kita akan belajar 4 madhab dengan dalil-dalilnya itu, dengan penjelasannya. Jadi kalau kita ngelihat perbedaan itu, udahlah biasa dengan perbedaan itu. Itulah perbedaan pendapat, khilafnya para ulama. Khilaf bahasa Arab, Pak. Bahasa kita khilaf itu makan bakso 5 mangkok, khilaf namanya itu. Kalau khilafnya ulama itu beda pendapat para ulama, itu maksudnya. Kayaknya kita nyebut khilafiyah kan. Jadi terjadi perbedaan pendapat mengenai posisi mengangkat, mengenai posisi meletakkan tangan ketika bersedekah. 1, pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah meletakkan tangan itu faqala Abu Hanifah tahta surrah. Kata Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi, orang Indonesia nyebutnya, meletakkan tangan itu di bawah udel, di bawah pusar, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Nah, nanti saya praktekkan. Itu di bawah udel, Imam Hanafi. Jadi jangan ngenyek sama yang di bawah udel, apalagi nuduh bid'ah, enak aja. Emang Imam Hanafi siapa? Itu kan salafus shalih soalnya. Jadi yang berikutnya waqala Malik wa Syafi'i, dan berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i, 2 madhab ini, tahta sadrihi wa fauqa suratihi, meletakkan tangan itu bawah dada atas pusar. Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kemudian yang berikutnya wa an Ahmadi riwayatani, sedangkan dari pendapat Imam Ahmad, kan kalau di kitab orang nyebutnya Imam Ahmad, orang Indonesia lebih gemar nyebutnya Imam Hambali, Ahmad ibnu Hambal. Imam Hambali ada di 2 riwayat, 2 pendapat yang disandarkan kepada Imam Hambali. Asyhuruhuma, namun pendapat yang paling masyhur di madhab Hambali adalah wahiyallatih tarohal Khorki, adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Khorki. Imam Al-Khorki itu siapa? Murid kesayangannya Imam Hambali. Jadi kalau orang ingin tahu fatwa Imam Hambali, belajarnya ke Imam Al-Khorki, itu maksudnya. Jadi representasi fatwa-fatwa Imam Hambali ada di Imam Al-Khorki. Bagaimana? Kamadhabi Abi Hanifah, sama seperti pendapat Imam Abu Hanifah, yakni di bawah pusar. Jadi menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah, menurut pendapat 4 madhab, ada 2 posisi meletakkan tangan ketika bersedekap. 1 bawah dada di atas pusar, yang kedua di bawah pusar. Nah, coba saya praktekkan. Jatin per. Jadi sekali lagi saya praktekkan 2 pendapat ya Pak, di jumhur ulama 4 madhab. Makanya nggak usah melo-melo ala Albani bin Bas, nggak usah. Itu mah orang zaman sekarang. 4 madhab ulama salafus sholih, salaful ummah.
ulama ahlu sunnah wal jamaah. Satu, bawah dada atas pusar begini. Bawah dada atas pusar. Ini udel saya begini. Ini cuma terhalang jam saya aja begini. Caranya bersedekap, menggenggam pergelangan tangan begini. Bawah dada di atas pusar. Ini pendapat pertama. Lepas saja ini saya. Pantasan orang pakai jam tangan kanan ya Pak, biar bisa sholat ngegenggam. Nah gini. Nah, bawah dada di atas pusar. Bawah dada di atas pusar ini udel patokannya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, dua madhab. Pendapat yang kedua, bawah pusar, telapak ketemu telapak. Ini udel saya begini. Nah begini, telapak ketemu telapak. Ini Imam Malik, ini Imam Hanafi dan Imam Hambali. Asal jangan kebawahan. Kalau kebawahan salah naroknya nantinya. Begini. Nah sekarang coba jenengan pakai nalar yang sederhana. Yang begini pakai mazhab apa? Nah gini. Ya Pak ya. Apalagi begini. Enggak. Pinteran siapa sama Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu? Loh kok ada orang Wahabi zaman sekarang tiba-tiba sholat kok begini? Ada begini, ada yang begini. Enggak, maksud saya terlalu jomplang ya. Kok jauh banget gitu dengan pendapat 4 mazhab itu jauh banget. Kalau begini kan jelas tuh, bawah dada atas pusar, Imam Malik, Imam Syafi'i. Bawah pusar, Imam Hanafi, Imam Hambali. Enggak bersedekap sebagian pengikut Imam Malik dan Imam Ja'fari begini. Allahu Akbar begini. Tetapi kalau yang begini itu Imam Samudra mungkin ya. Madhabnya itu. Tolong jangan neko-neko lah gitu ya. Itu rasa keminternya luar biasa. Mereka tuh pede, sholat ngangkat takbir semaunya. Kan begitu, sering kan lihat. Masuk masjid itu pede banget, yang sedekap-sedekapnya kayak gitu. Dan di majelis-majelis mereka tuh sering menghukumi kayak kita ini nggak sunnah. Kita ini nggak sunnah. Kita ini ahli bid'ah. Mereka tuh selalu begitu, lagunya gitu ya. Itulah bahaya. Makanya belajar agama itu hati-hati. Jangan gaya-gaya hijrah. Hijrah dadakan kayak tahu bulat. Tiba-tiba tahu agama dikit udah koyak mempraktekkan yang beda daripada orang keumuman. Karena ada khilafiyah, perbedaan pendapat, maka sebetulnya tak disukai mengamalkan fikih yang enggak umum. Aslinya enggak umum itu enggak disukai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Makanya saya sumbang saran, nek ora umum sebaiknya tinggalkan. Yang umum-umum saja. Ini cara mengamalkan fikih. Ini mah enggak, orang seneng banget tampil beda. Apa kata mereka? Islam dimulai dari yang beda, asing dan aneh. Ya lu aneh-aneh kan gitu ya. Kan begitu. Kok ngedalilnya Islam dimulai dari asing yang aneh dan akan kembali asing dan aneh. Selalu ngedalil begitu. Makanya karena salah paham, akhirnya mereka ingin selalu tampil beda. Tampilnya juga akhirnya aneh-aneh. Nah, jangan yang begitu. Baik, ini yang saya baca tadi dalam kitab Rahmatul Ummah, juz yang pertama halaman 37 sampai 38. Sekarang kita akan membacakan beberapa hadis pendukung. Hadis pendukung ini memang diperselisihkan kesohihannya. Makanya saya katakan tadi, hadis sahih hanya menyebutkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tak menyebut posisi. Nah, di hadis-hadis yang dhaif yang diperselisihkan oleh para ulama baru disebutkan di beberapa posisi. Posisi pertama yang di bawah pusar. Diriwayatkan dari Abi Juhaifah anna aliyan karramallahu wajhah qal, sesungguhnya Imam Ali telah berkata, minas sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrah. Yang termasuk sunnah itu, kata Imam Ali, adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri
di bawah pusar. Ini perkataan Imam Ali. Tapi Imam Ali mengatakan minas sunnah. Ini bagian dari sunnah Nabi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Daud nomor hadis 756. Hanya saja ulama memperdebatkan dan memperselisihkan tentang kesahihan hadis ini. Tapi inilah yang jadi hujah madhab Hanafi dan madhab Hambali. Yang kedua, meletakkan tangan di bawah dada dan di atas pusar. Kalau bapak-bapak punya koleksi kitab Sahih Muslim, di hadis 401, nomor hadis 401, itu dimulai dari judul bab wad'i yadihil yumna 'alal yusra ba'da takbiratil ihrami tahta sadrihi fawqa suratihi. Jadi bab mengenai meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratil ihram tahta sadrihi fawqa suratihi, di bawah dada, di atas pusar. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Tapi bukan bunyi hadisnya, judul babnya ini. Judul bab dari Imam Muslimnya. Dari judul bab untuk hadis yang menyebutkan thumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi di matan hadisnya enggak disebutkan posisinya itu. Cuman di judul babnya disebutkan. Begitu. Baik, kita masuk ke hadisnya. Masuk ke hadisnya begini. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir Ad-Dabi an abihi, dari bapaknya, dia berkata, ra'aitu aliyan yumsiku simalahu biyaminihi. Imam Ali itu menggenggam pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya fauqa surrah, di atas pusarnya, yakni di bawah dadanya. Sunan Abi Daud nomor 757. Dua. Yang ketiga, dari Tawus, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawus ini kan dia tabi'in, Pak. Mestinya Imam Tawus tidak boleh mengatakan Nabi bersabda, kan? Karena Imam Tawus tidak langsung ketemu Nabi. Dia harus menyebutkan dulu dari sahabat yang mana, kan begitu. Itulah mengapa hadis ini juga tidak bisa dianggap sahih, kan begitu. Imam Tawus berkata bahwasanya Rasulullah SAW yad'u yadahul yumna 'ala yadihil yusra. Jadi bukan Rasul bersabda. Kata Imam Tawus bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, thumma yashuddu bainahuma, lalu mengeratkan keduanya. Tangan kanan dan tangan kiri itu dieratkan, ala sadrihi, di atas dadanya atau di dadanya. Wa huwa fi shalah, yakni itu dikerjakan di dalam salat. Sunan Abi Daud 759. Yang di bawah pusar Sunan Abi Daud, yang bawah dada atas pusar Sunan Abi Dawud, yang di dada juga Sunan Abi Dawud. Tapi ingat, yang di dada itu begini, jangan terlalu atas tadi. Cuman saya sumbang saran, yang paling aman ikuti yang paling alim, mujtahidin mutlak. Ya tadi 4 madhab. Cuman ada 2 pilihan, bawah dada atas pusar atau bawah pusar. Enggak usah neko-neko mau dekat ke leher. Boleh di dada sekalian, tapi jangan melampaui dada. Jadi ala sadri itu di dada, jangan dimaknai di atasnya dada. Ya leher dong, atasnya dada. Jadi begitu. Baik, sampai di sini dulu kita buka tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya basing. Silakan, Pak.